Hai guys, what's up? Welcome to Sewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Aquarius untuk kontemplasi akhir tahun 2022 gitu. Kenapa kontemplasi ini sangat penting aku rasa sebelum kita menyongsong tahun 2023. Jadi kita tuh ada preparation. Kita nggak hanya melihat potensinya di depan gimana, tapi kita nggak tahu caranya. Atau masih ada PR di tahun ini yang belum beres. Kalau ada PR yang belum beres di tahun ini, kita harus tahu PR itu apa, penyebabnya apa, hambatannya apa. Ini untuk menyongsong 2023 tuh gak hanya dengan kosongan, gak hanya dengan tangan kosong, tapi itu udah ready untuk itu. Jadi nanti ini nih yang gak beres di tahun 2022 apa, di tahun 2003 ada potensi apa atau hambatan apa, kita udah tahu nih, tinggal gampang. Oke. So this is very important aku rasa, daripada kita lihat potensi ke depan. Percuma kalau kita lihat potensi ke depan kalau kita tuh nggak tahu apa ada yang salah dengan diri kita sepanjang tahun ini, ya. Oke, simak videonya sampai akhir. Oke. Aquarius, kontemplasi akhir 2022. Oke, ini general reading, ambil baiknya yang cocok dengan diri kamu, Aquarius, kontemplasi akhir tahun, dijadikan introspeksi diri, evaluasi diri, refleksi diri, for preparation 2023. Oke, udah ada beberapa. Seven of Pentacles. Aku rasa kamu ada masalah di finansial. King of Swords. Knight of Swords. Ya. Jadi aku mungkin banyak pengeluaran di mana pengeluaran ini tidak sesuai dengan budget kamu. Tidak sesuai dengan budget kamu. Ini mungkin akan better kalau kamu ngebudget. Bagaimana jika kamu tidak ngebudgetin itu? Jadi udah kalang kabut nih. Jadi banyak pengeluaran pos-pos di mana mungkin kamu lebih banyak borosnya, atau tanggung jawab kamu semisal cicilan dan hutang tidak dibayarkan, akhirnya numpuk-numpuk, terakumulasi, terus bunganya semakin gede. Ya, jadi Knight of Swords, King of Swords, Knight of Wands, ya. Jadi tentu kita punya shadow-nya masing-masing, dan aku rasa this is your shadow. Shadow ini mungkin ya aku rasa bisa dihilangkan, tapi tentu dengan benar-benar disiplin yang kuat dan komitmen yang tinggi. Tapi begini, perlu sebuah mindset atau perlu sebuah desakan pola pikir, sehingga di saat keinginan ini muncul atau shadow kamu muncul, kamu bisa setidaknya mengambil jalan yang lain atau melampiaskannya pada yang lain. Energinya bisa kamu untuk pakai untuk energi yang lain gitu. Semoga bisa dipahami apa yang aku sampaikan, ya, gitu. Jadi mungkin kamu belum bisa membedakan mana kebutuhan prioritas, mana yang enggak, atau bahkan mana yang hanya suka-suka. Ini. Jadi kamu mungkin tahun ini belum bisa memanage keuangan dengan baik, intinya begitu. Ya. Jadi kamu harus menyadari hal ini, kamu harus tahu hal ini, kamu harus menyadari hal ini supaya nggak terulang kembali di tahun 2023 yang mungkin kamu sering akhirnya pinjem ke teman, atau akhirnya ya banyak lah, ya, gitu. Terus aku rasa mungkin ada sorry ya, ini agak lumayan terus terang, ada gengsi, I don't know, maybe gengsi sosial atau gengsi kepada teman-teman atau lingkungan kamu. Misalnya kamu tidak punya mobil, tidak punya iPhone, tidak punya rumah gitu.
It's okay. Memang fasenya kita lagi di sini. Jadi buang itu kata gengsi, ya. Jangan memaksakan diri punya rumah, punya mobil, punya iPhone, tapi kita kewalahan dengan finansial kita sendiri. Kalaupun mau nyicil, oke, nggak apa-apa. Tapi pastikan kita bisa survive dengan diri kita, itu sih. Ya, ini memang agak susah, cuma perlu latihan aja. Untuk kamu perlu latihan dan dibiasakan, ya. King of Swords, Knight of Wands. Oke, mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa ditekan untuk pengeluaran. Maka dari itu kamu perlu mengembangkan potensi lain di dalam diri kamu. Jadi mungkin kemarin-kemarin ada entah ada atau nggak ada, tapi sepertinya kamu perlu untuk punya sorry habis makan pagi, kamu perlu punya side job, ya, pekerjaan sampingan apapun itu. Jadi ada finansial yang lumayan nggak begitu parah lah ya, ada penghasilan tambahan gitu. Knight of Wands, King of Swords, ya. Jadilah diri sendiri, ya, itu. Jangan pernah compare diri kamu dengan orang lain. Mungkin kamu sering compare diri kamu dengan orang lain, sering melihat mungkin teman kamu pergi ke luar negeri, teman kamu beli barang A, branded B, C, D gitu, tapi kamu belum mampu, ya udah, it's okay, ya. Masih banyak kebutuhan aku rasa yang lebih penting dari itu semua gitu untuk kamu, ya. Knight of Wands, oke. Queen of Cups, Eight of Pentacles. Ya, aku rasa kamu masih struggle banget masalah finansial di sini. Terus ini tadi kamu belum bisa menjadi diri kamu sendiri. Kamu belum menyadari bahwa hal-hal yang kurang baik untuk diri kamu, ya, bukan orang lain, itu sebenarnya perlu dirubah, ya, gitu. Kamu belum menyadari itu, atau bisa jadi kamu bahkan belum tahu. Queen of Cups, ya, aku tahu kamu kayak pengen, oh, this is me, punya ini, kamu pengen show off. Kamu pengen menunjukkan status sosial kamu pengen menunjukkan kamu sudah berada di titik mana gitu. Nanti kita coba lihat lagi lebih dalam, tapi aku punya feeling bahwa kamu perlu merubah hal itu supaya hidup bisa lebih damai, sejahtera. Nine of Cups. Dan ini, perbaiki hubungan kamu dengan lingkungan kamu, ya. Perbaiki hubungan kamu dengan teman kamu, relasi kamu gitu. Jadi mungkin kamu kemarin hanya, ya, memang bener sih, kita akan berteman atau kita akan langgeng dengan orang-orang sefrekuensi dengan kita gitu. Jadi mungkin begini, semisal banyak teman kamu yang udah gak kontak atau tiba-tiba hilang, bisa aja kita udah gak sefrekuensi dengan mereka gitu. Kita harus tahu nih, atau kita coba aja, simpelnya gini, kita lihat mereka kira-kira fase hidupnya lebih baik atau lebih buruk. Kalau lebih buruk bisa jadi memang frekuensi kita yang lebih bagus, atau kita naik, frekuensinya naik gitu. Tapi kalau enggak, berarti kita ada yang salah. Kita harus ada yang dirubah dari diri kita.
Bukan masuk untuk comparing secara status sosial, bukan, tapi ini jadikan sebagai alarm aja gitu. Indikasi aja gitu. Bukan maksud untuk compare secara sosial ya gitu. Ini. Jadi pentingnya kita melihat ke atas itu sebagai motivasi diri, sebagai inspirasi diri. Penting juga kita melihat ke bawah sebagai apa ya, rasa syukur kita dengan apa yang kita miliki gitu. Jadi ini sih harus balance gitu. Ya. Nine of Cups. Oke, Nine of Cups. Aku perlu klarifikasi untuk Nine of Cups. Ya, kamu suka barang-barang yang bagus atau yang brand, tapi jangan dipaksakan. Semisal kamu belum ready ya. Edge of Cups. Adjustment. Oke, jadi mungkin kamu juga sering ngejudge atau bullying atau apapun itu, ngata-ngatain orang yang mungkin tidak sefrekuensi dengan kamu, tidak selevel dengan kamu ini, mungkin lebih tepatnya selevel ya. Jadi coba itu diperbaiki ya. Perbaiki hubungan sosial kamu. Termasuk mungkin kamu sering ngata-ngatain orang A, B, C, D, E gitu ya. Udah gak saatnya kita ngatain-ngatain orang gitu. Coba katain diri kita sendiri gitu. Baik atau buruk gitu. Banyak baiknya atau banyak buruknya gitu. Kita mau gak dikatain kayak gitu? Kalau enggak ya jangan ngatain orang kayak gitu ya. Simpelnya gini. Jadi takutnya kalau ini tidak dirubah, apa ya, kamu akan hidup dengan kurang lebih sama dengan saat ini gitu. Lingkarannya kurang lebih sama dengan saat ini gitu. Jadi sometimes memang nggak hanya yang diperbaiki ku internal ke dalam diri kita sendiri, tapi ada juga faktor lain, faktor sosial atau faktor eksternal yang kaitannya dengan kita yang perlu kita perbaiki juga. Ya, itu sih. Ya, intinya tidak merugikan orang lain sih ya, memang tidak merugikan orang lain. Tapi kalau kita udah kayak ngatain orang itu kan gak sopan ya, gak baik ya. Gitu. Kecuali memang, dan kalau mereka tahu pasti akan sakit hati kan. Ya ini ya, karmanya nanti bisa balik ke kamu. Oke, aku ambil 2 kartu atau 3 pesan semesta buat kamu. Tadi ada beberapa yang udah clear, jadi aku nggak tarik kartu untuk pesan semesta. 6 of Wands, 5 of Pentacles, 7 of Swords. Ya, aku rasa ini mungkin tidak mudah bagi kamu, tapi kamu harus yakin bahwa diri kamu bisa gitu. Kamu harus tahu apa aja yang menghambat. Kamu harus tahu itu. Jadi mungkin akan menjadi benang kusut awalnya, tapi kalau kamu tahu alurnya pasti akan terurai juga ya. Sangat general ya bahasa aku. Jadi kamu juga mungkin harus tahu apa aja skill yang bisa kamu kembangkan gitu. Semisal contoh aja, kamu punya penampilan yang bagus, kamu mungkin cakep ya gitu ya, bisa aja kamu jadi influencer ya. Manfaatkan skill kamu untuk menambah income. Atau mungkin sekolah lagi bisa. Atau mungkin kamu perlu oke, sebentar. Tidak terlalu ngoyoh
atau tidak terlalu memaksakan diri dengan apa yang belum bisa kita punya. Apapun itu, bisa materi, bisa skill, bisa potensi diri dan lain sebagainya. Kamu harus meyakini bahwa semua orang punya prosesnya masing-masing, punya fasenya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Ini sih. Jadi memaksakan diri pun itu juga gak baik. Tapi kalau gak ngapa-ngapain juga gak baik. Jadi banyak sih yang harus dirubah untuk kamu ya, Aquarius. Semoga bisa dipahami apa yang aku sampaikan. Sangat general ya. It's okay, ambil aja baik-baiknya. Nonton sampai akhir, sampai awal sampai akhir, nanti pasti ketemu yang klik ya. Oke? Sampai ketemu di next video. Bye-bye.